Shalom. Shalom. Hari ini kita sudah memasuki tahun 2024. Iya. Tahun 2024 tema kita adalah The Year of God's Glory, artinya tahun kemuliaan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kita di tahun 2024 ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Kita percaya kalau tahun kemarin Tuhan menolong, tahun ini pun Tuhan juga sanggup menolong kita semua. Amin. Amin. God bless you. God bless you all. Thank you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya, sukacita. Saya juga mau menyapa jemaat yang ada di lantai bawah, juga jemaat yang beribadah secara online siang hari ini. Kita percaya pagi hari ini bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita semuanya adalah anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau bertundukkan kepala, kita mau berdoa bersama. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, kami boleh melihat anak-anak kami diberkati. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan dalam pekerjaan kami. Kesulitan apapun yang kami alami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau bukakan jalan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah kami kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh
kata selain kami memuji-Mu Tuhan. Ku rindu mengatakan padamu kala segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Mari angkat dan bertangan. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, bersama malaikat di surga kami memuji-Mu Tuhan. Namamu ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, segenap hidupmu. Ku puji namamu, Rabataka Rabasyataka Rabalarabasa, Yalarabalabalarabayara Rasikini Yalarabasa. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, kami sanjung Engkau Raja segala raja. Kami hormati Tuhan Yesus Tuhan, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tidak ada kata-kata selain memuji, menyembah-Mu Tuhan.
Segenap hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kudus layak terima sembah, layak terima pujian kami kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, ya la rama sikini alamu, rama sikini ala rama. Mari ambil waktu, berikan waktu beberapa menit untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidupmu, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari menceritakan kemuliaan-Nya. Agungkanlah nama-Nya Yesus, nama segala nama. Shikini ala rama yamu, hirabasi kini ala maya ramase. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Bapa yang kekal, Raja damai. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ajaib perkasa, sungguh mulia. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ya laraba sikini, ya larama yamu. Haleluya, haleluya. Ya raba de. Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan-Mu. Tuhan rindu ada penyembah-penyembah di tengah-tengah ibadah ini. Yesus, Yesus kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Laraba sande, shalarama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah
jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini dari awal. Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Memahami Tuhan jalan-jalan-Mu. Sungguh pertolongan-Mu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saya undang kita bisa bangkit berdiri, saudara. Mari naikkan ini sebagai doamu. Yang tak mungkin bagiku. Mari yang mau berharap kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semuanya tidak ada yang mustahil jikalau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Bagiku yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban. Mari yang di lantai bawah juga percaya kepada Tuhan segenap hatimu. Yang
tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Semuanya Tuhan sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang percaya, dengan iman kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terpujilah nama Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah. Yang di lantai bawah juga bertepuk tangan bagi Allah. Semuanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya diberikan berkat dalam hidup kita. Bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo katakan salam sebelah-sebelahmu. Katakan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, Tuhan selalu baik. Hari ini adalah waktunya bagi kita untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Yuk di lantai bawah juga bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari lebih bersemangat lagi buat Tuhan, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dialah pencipta segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mana suaranya? Yang di lantai bawah juga semangat. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Mari kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yang hari ini semangat untuk memuji Tuhan. Aku minta tos kanan kiri katakan kita bisa seperti Tuhan. Haleluya. Yang percaya Tuhan membebaskan kita, mari kita pujikan sama-sama. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kita percaya di tempat ini ada kuasa di dalam mendengarkan kita, weh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. kita mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, melalui siap kita, amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala Kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus punya segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Silakan kembali duduk saudara kekasih Tuhan. Haleluya. Saya melihat hari ini begitu semangat. Saya percaya kita semuanya dilawat dan diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Allah. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan, kita rindu memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa, kita akan memberikan korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini, dan Engkau sudah mengurapi setiap kami. Saat ini Kau berikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita. Bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua anugerah Semua yang terjadi di dalam hidup, kami percaya Tuhan kepadamu. Tahu atas seizin-Mu, Semua ada dalam rencana-Mu, dalam kendali-Mu Tuhan. apa yang Kau berbuat Terima kasih. di dalam hidupku, Kami terima sebagai semua anugerah. sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau
selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak akan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak akan tinggalkanku. Yang percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu dan berkatakan, ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak akan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak akan tinggalkanku. Takkan tinggalkanku, Takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku. setiap hari lewat hari, pagi berganti siang, siang berganti malam, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Tidak pernah sekalipun kami merasa Kau meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan waktu kami datang sampai ke tempat ini dengan selamat aja, semua karena Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang boleh Kau izinkan terjadi. Baik itu suka maupun duka, sehat, sakit, sukacita, duka cita. Terima kasih.
Karena semua yang kami alami itu baik buat Tuhan. Kalau semuanya baik buat Tuhan, kami mau punya iman bahwa itu pun semua baik buat kami. Kami gak mau maksain Tuhan untuk selalu ikutin maunya kami, karena kami gak ngerti yang terbaik buat kami. Kami gak mau maksain Tuhan untuk nurutin kami, karena Tuhan adalah Tuhan kami. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan yang paling tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka kalau hari ini kami semua sedang berada di sebuah penantian, biarlah pesan Tuhan pada pagi hari bisa membantu kita. Supaya kita bisa lebih memahami alasan-alasan kenapa Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Dan hamba berdoa, biarlah lewat pesan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, kami semua pulang diberi ketenangan. Karena kami tahu kami akan aman di dalam Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Hanya dan namamu saja, setiap jemaat yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Siap duduk, boleh beri tepuk tangan paling luar biasa buat presiden worship timnya. Siap duduk saudara-saudara semua. Shalom. Apa kabar saudara-saudara? Wah ini luar biasanya, kayaknya template banget ya ngomongnya. Coba bilang kanan kirinya, kamu kalau luar biasa mukanya sukacita deh. Coba bilang kanan kirinya saudara-saudara. Nah itu mestinya begitu luar biasanya. Apa kabar semuanya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sedang luar biasa. Gitu loh, ke gereja mukanya kayak mau makan orang, heran saya. Kita harus ke gereja tuh dengan penuh sukacita, amin. Senang sekali bisa melayani saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Evi buat kepercayaannya. Saya tiap kali kemari gak ngerasa kayak orang asing ya. Tadi maaf, bukannya datangnya telat saudara-saudara. Tadi kita sama-sama sharing di bawah. Ibu Evi banyak cerita kesaksian bagaimana hari demi hari saudara-saudara. Ada proses, ada kemenangan, ada pergumulan. Kita percaya Bu Evi pun juga manusia biasa yang punya banyak kekurangan, punya banyak pergumulan juga. Jadi jangan pernah berharap kami yang ada di mimbar semua orang sempurna, saudara-saudara, nggak ada. Karena kalau kata Dorce Gamalama, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara ya. Nggak ada manusia yang sempurna. Makanya hari ini kita sama-sama mau disempurnakan lewat firman Tuhan. Amin. Kemarin saya di pesawat mestinya sampai di sini jam 12, saudara-saudara. Ya, harusnya sampai jam 12. Tapi sampai di sini kemarin kira-kira jam 3. Jam 3 sore saya nyampe di sini. Nah, saya terbiasa tiap kali mau pergi ke sebuah kota, kalau saya pelayanan, saya pasti ke airport tuh datang lebih awal. Karena saya takut tiba-tiba ada dimajuin penerbangannya apa segala macam gitu. Saya lebih awal. Anda tahu saya datang jam berapa? Jam 9. Saya jam 9 pagi udah di airport, saudara-saudara. Karena saya pikir ya udahlah nunggu 2 jam setengah ntar bisa nongkrong. Ternyata kemarin waktu lagi nunggu di Starbucks dapat lagu, saudara-saudara. Puji Tuhan mah. Coba kalau saya nggak nunggu di Starbucks tuh, nggak datang lebih awal, nggak dapat lagu baru tuh kemarin. Tapi Anda tahu nggak? Waktu saya datang ke sana di gate tiba-tiba hujan besar banget di Jakarta, gedenya minta ampun. Dan itu bikin pesawatnya delay. Jadi saya baru berangkat jam 1 siang. Jadi saya nunggu di airport 4 jam, nggak dikasih makan lagi, saudara-saudara. Sampai sini saya langsung dendam. Makan di McD habis 130.000, saudara-saudara. Makan burger 2, ayam 2, saudara-saudara. Wah kayak nggak makan 2 hari lah pokoknya lah. Nah saya nggak tahu saudara-saudara pernah ngalamin delay nggak? Ada yang pernah? Ada? Pernah ya? Enak nggak delay? Apakah itu salah satu hal yang Anda paling suka kalau Anda lagi mau terbang delay? Ya nggak delay, nggak seru nih. Ada kayak gitu nggak? Gak ada satu pun orang nggak suka delay, bener nggak? Semua nggak suka. Apalagi kalau Anda nunggu. Pekerjaan paling nggak enak adalah nunggu. Kalau ada yang bilang suami atau pacarnya suka nunggu, itu berarti belum deket-deket amat. Karena waktu saya dulu belum dapetin hati istri saya, dia bilang, aduh saya nunggu, kamu nunggunya lama loh, kasihan kamu pulang dulu aja, kita baru jemput lagi, atau enggak aku pulang sendiri deh. Enggak, pokoknya apapun yang kamu mau akan aku berikan. Itu dulu. Waktu lagi pacaran. Kalau sekarang ibu-ibu gimana? Nggak berani ngomong semuanya. Emang gue sopir lu apa? Ini segala macam seperti itu. Pekerjaan paling tidak enak tuh menunggu.
Nah, Anda juga mesti ingat, ikut Tuhan juga kayak begitu. Menunggu tuh paling gak enak, apalagi waktu Anda berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan, terus Tuhan gak jawab-jawab doa Anda. Di awal-awal bisa bilang gini, saya punya iman yang besar sama Tuhan. Saya punya iman yang benar-benar saya percaya kepada Tuhan. Bertahun-tahun sakitnya gak sembuh. Masih bisa gak punya iman sama Tuhan? Gak gampang loh, saudara-saudara. Nikah udah belasan tahun, masih belum punya anak. Di awal-awal pernikahan giat banget, doa puasa ke gereja, doa puasa. Sampai tahunan belum dikasih anak juga. Masih gak bisa pegang iman percaya sama Tuhan. Gak gampang loh. Saya kan coba bikin Anda realistis ya, saudara-saudara ya. Gak segampang itu. Papa mama saya nikah tahun 68. 68, saudara-saudara. Punya saya tahun 81. Lama loh. Tapi kita percaya, masa penungguan itu saudara-saudara, ada alasan kenapa Tuhan biarkan kita untuk menunggu. Hari ini saya akan coba bantu Anda untuk mengerti, kenapa Tuhan membiarkan kita menunggu dalam setiap penantian, dari setiap pertanyaan doa atau jawaban doa kita. Saya ingat Pak Tekun pernah cerita sama saya waktu beliau di sebuah persimpangan jalan, mau tetap kerja di perusahaan yang terdahulu atau buka usaha, saudara-saudara. Saya ingat banget waktu kami pergi makan berdua, Pak Tekun pernah ngomong, Pak Martin tahu nggak? Saya pernah di satu ketika saya di persimpangan jalan, saya mesti pindah dari pekerjaan saya, atau saya mesti buka usaha baru. Saya bingung saya mesti bagaimana. Saya doa sama Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan. Gak lama beliau dengar lagu saya, saudara-saudara. Tempat yang tinggi. Dan itu memantapkan beliau, dan beliau percaya itu adalah jawaban daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, apa yang Tuhan mau kerja dalam kehidupan beliau sekarang jadi sesuatu yang luar biasa. Seringkali kita kayak begitu, disuruh Tuhan nunggu nih, tapi kadang-kadang kitanya gak tahan nunggu, itu masalahnya. Padahal segala sesuatu itu ada prosesnya. Gak ada yang sekali gigit kayak makan cabai, gigit pedes itu gak ada. Semua ada maksudnya. Dan hari ini kita mau belajar. Apa alasan Tuhan menunda jawaban doa kita. Amin. Kita buka dulu Kolose pasal 4 ayat kedua. Kolose pasal 4 ayat kedua. Bertekunlah dalam apa? Doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Selama Anda gak pernah bisa belajar mengucap syukur, percayalah Anda hidupnya gak bakal tenang. Selama Anda gak belajar mengucap syukur, percayalah Anda gak bakal pernah ngerasa jalan Anda itu nikmat untuk dijalanin. Gak bakalan. Karena waktu Anda mengucap syukur, Anda akan tenang. Kalau Anda tenang, Anda akan menang. Loh Pak, apa hubungannya ngucap syukur jadi menang? Karena orang-orang yang ngucap syukur, hidupnya jadi tenang, mereka punya pikiran-pikiran yang baru, sama seperti rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kalau Anda punya pengucapan syukur kepada Tuhan, percayalah besok bangun di pagi hari, rahmat yang baru daripada Tuhan akan dinyatakan di kehidupan kita semua. Tapi kalau kitanya penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesesakan, penuh dengan banyak pikiran yang kita pikirin tentang masalah-masalah kita, percayalah kita yang diperhamba sama masalah-masalah kita. Kita gak mau itu. Kita mau Tuhan yang memperhamba kita. Bukan masalah, bukan sakit, bukan problema kehidupan yang memperhamba kita. Tapi kita mau Tuhan yang memperhamba kita. Amin, saudara-saudara. Mulai hari ini, saudara-saudara, belajar mengucap syukur. Saya tahu gak mudah, saya tahu gak gampang. Tetapi inilah hidup yang terus selalu belajar untuk terus mengucap syukur. Amin. 3 alasan kenapa Tuhan menunda jawaban doanya kepada kita. Yang pertama, supaya kita fokus kepada Tuhan. Bilang kanan kirinya, fokus kepada Tuhan. Dengar baik ya. Seringkali fokus kita suka berubah waktu masalah menghampiri kehidupan kita. Seringkali keadaan kita mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Seringkali masalah kita
mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Harusnya hubungan Anda sama Tuhan yang mempengaruhi keadaan Anda, bukan keadaan Anda yang mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan. Saya nih present worship trainer, saudara-saudara. Saya selalu bilang sama anak-anak yang saya mentor, kita nih penyembah. Penyembah tuh gak ada hubungan sama musik dan suara yang dimainkan, gak ada. Penyembahan itu lifestyle, gaya hidup. Saya selalu bilang, kalau penyembahanmu waktu punya masalah, itu gak lebih baik daripada engkau gak punya masalah, berarti penyembahanmu dikontrol oleh keadaanmu. Itu salah banget. Harusnya penyembahan kita yang mengontrol keadaan kita, bukan keadaan kita yang mengontrol penyembahan kita. Halo? Anda tahu gak sih, seringkali kenapa Tuhan izinkan ujian datang kepada kita? Coba jawab coba jawab pertanyaan saya. Anda doa sama Tuhan, ya, Anda doa sama Tuhan nih, kusyuk banget, ya, intim banget, lama banget. Lagi punya masalah atau gak punya masalah? Ayo coba jawab saya. Ayo. Anda doa sama Tuhan ya dengan tangisan. Terus intronya panjang sebelum doa, saudara-saudara. Kan kalau kita doa itu gitu ada pembukaan, isi sama penutupan gitu kan. Nah ya. Itu lebih lama waktu lagi punya masalah atau gak punya masalah? Kalau yang gak punya masalah, cepet banget. Aduh Tuhan sorry banget, sibuk banget nih. Makanya kemarin saudara-saudara ya, ini tahu nggak pandemi bisa ada gara-gara saya? Gara-gara kita juga. Kenapa? Tiap kali disuruh ibadah, saya nggak punya waktu Tuhan, sibuk banget. Mau hari Minggu, saya nggak punya waktu Tuhan, kemarin udah capek banget. Kalau saya karena kerjaan saya nggak bisa hari Minggu, capek banget. Nah sekarang Tuhan kasih tuh waktu, ayo di rumah loh, 3 tahun, ayo loh, sana 3 tahun di rumah. Punya waktu yang banyak buat baca Alkitab sama kebaktian, ayo mau ngomong apa lagi? Ya gara-gara kita juga sih kemarin. Anda ingat gak? Waktu Anda punya masalah, Anda doa sama Tuhan tuh, intronya pas nangis-nangis saudara-saudara ya, air mata keluar, dari hidung keluar, dari mulut keluar mungkin. Itu aja 15 menit. Isinya setengah jam, penutupannya 15 menit, sejam total saudara-saudara. Coba kalau yang gak punya masalah, berapa? Tuhan terima kasih, thank you. Jalan deh langsung. Jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus sama Tuhannya, saudara-saudara. Jangan fokus kepada jawaban doanya, tapi fokus sama Tuhan. Karena selama kita fokus kepada jawaban doanya, percayalah, kita sedang menjadi pribadi yang lebih mementingkan jawaban doa dibanding kepada keputusan-keputusan Tuhannya. Yang lebih terpenting itu keputusan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan jawaban doanya. Yang paling ngerti yang terbaik buat kita tuh bukan kita, tapi Tuhan. Makanya hari ini fokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Saya suka banget ayat ini, saudara-saudara. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan apa? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kita harusnya kepada Tuhan yang akan memimpin kita dalam iman kita. Bukan kepada jawaban doa kita. Karena kita sering banget lupa fokus. Anda ngeliat ya, tadi saya lagi duduk sini, saya baru ngeh, ternyata lukisan ini adalah lukisan waktu Petrus berjalan atas air. Kalau Anda baca kitab Matius pasal 14 dengan baik saudara-saudara, ya. Ini Petrus udah mulai mau tenggelam gara-gara dia fokusnya bukan kepada Yesus lagi. Firman Tuhan katakan waktu Petrus fokus kepada Yesus, dia berjalan atas air. Tapi waktu Petrus mulai fokus kepada sekitar, which is angin yang besar waktu itu, dia tenggelam. Itu yang terjadi sama kita kalau kita fokus di luar Tuhan kita. Kita akan tenggelam dalam setiap apa yang kita pikirkan. Maka hari ini, apapun yang sedang Anda alamin, tetap fokus kepada Tuhan.
bukan kepada jawaban doanya, tetapi fokus kepada kedaulatan Tuhan yang besar dan ngerti yang terbaik dalam kehidupan kita, dan bukan yang lain lagi. Nyatakan hidup kita selalu dan pandang Yesus selalu. Katakan dengan saya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh saya dengar tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatan dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Semua ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan lebih lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan pandang yang lain. Kalau Anda mau berjalan di atas air, fokus sama Tuhannya. Supaya apapun yang terbaik dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semuanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa alasan Tuhan menunda jawaban doanya kepada kita? Yang pertama tadi apa? Fokus kepada Tuhan. Yang kedua, sabar. Sabar. Segala sesuatu ada prosesnya, saudara-saudara. Nggak mungkin. Saya kalau tulis lagu ada prosesnya. Bikin album, bikin karya ada prosesnya. Bu Evi mau khotbah ada prosesnya, dipersiapkan dulu. Nggak ada orang yang melakukan sesuatu tuh nggak ada proses. Semua ada prosesnya. Kalau Anda sadar segala sesuatu ada prosesnya, Anda juga mesti ngerti cara kerja Tuhan juga begitu. Ada prosesnya. Halo? Semuanya ada prosesnya. Sabar. Sabar itu tanda orang dewasa loh, saudara-saudara.
Anak kecil nggak bisa sabar. Anak kecil maunya hari itu juga. Oliver anak saya yang paling kecil, saudara-saudara, kalau udah maunya. Jadi I want this. No. Kamu udah punya banyak. No. Dia akan stay di situ, saudara-saudara. Diam di situ. Saya tinggal, bodo amat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang sangat mudah didapatkan akan sangat mudah juga dilupakan. Halo? Easy to get, easy to forget. Segala sesuatu yang Anda sangat mudah dapetin nih, Anda akan mudah juga lupain. Bener deh. Saya ingat banget dulu dibeliin mainan sama mama saya, saudara-saudara. Jadi sebelum Krismon tuh, wah kami keluarga yang sangat lebih dari cukup. Setelah Krismon, hidup kami menengah ke bawah. Tapi di masa-masa itu, kan merubah gaya hidup lo gak mudah, saudara-saudara. Dari yang enak banget, tiba-tiba jadi gak enak banget tuh gak gampang. Nah, di masa-masa saya lagi SD, saya minta mainan dulu. Kalau yang seangkatan saya pasti ngerti tuh, He-Man, Thundercats, tuh ya, Google 5, segala macam. Tuh kalau beli itu saudara-saudara, mama saya langsung beliin. Tapi karena keseringan dibeliin, jadi gak sayang barang. Mudah hancur, rusak cepet banget, baru dimainin udah bosan segala macam. Tapi saya ingat banget pertama kali saya kerja. Semenjak bertobat saya bekerja. Dulu saya ngelesin pelajaran anak-anak sekolah SD dulu. Karena kami gak punya motor waktu itu, saudara-saudara, saya naik sepeda tuh. Ada yang pernah tinggal di Jakarta, Anda mesti tahu nih. Saya pergi dari rumah saya di Senen ke Kelapa Gading naik sepeda waktu itu, saudara-saudara. Karena kami gak punya uang buat beli kendaraan waktu itu. Akhirnya saya bisa beli handphone pertama kali. Nokia 8250, Anda ingat gak tuh? Yang handphonenya kecil, layarnya biru. Ya anak-anak muda, bentuk apaan tuh? Kita pasti gak ngerti mereka semua. Ya kecil, saudara-saudara. Jadi kalau ditutup begini nih, saudara-saudara, itu disangkain nih, ini kayaknya nih, ini orang gila yang ngomong sendiri ya, mungkin begitu, saudara-saudara. Karena handphonenya kecil sekali. Yang ada game snack-nya, yang kalau menang suaranya tetet, nah itu dia tuh. Ketahuan umurnya berapa semuanya. Anda tahu itu dijatuhin papa saya marah banget sama dia. Kenapa? Karena saya tahu keringat yang saya harus keluarkan waktu saya kayu sepeda tuh. Dari Keramat Sentiong Senen, saudara-saudara, sampai Kelapa Gading. Saya dari sana aja, pergi ke sana 1,5 jam, saudara-saudara, ngayu sepeda. Jadi, sakit banget waktu tahu barang itu jatuh atau bahkan rusak, saudara. Sakit banget. Nah, ini maksudnya. Kenapa seringkali Tuhan gak langsung kasih begitu aja? Karena Tuhan pengen kita menghargai setiap pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Masuk akal yang saya ngomongin, saudara-saudara? Karena terlalu mudah diberikan, percayalah, gak ada sensasinya Anda dapetin itu. Makanya kenapa Tuhan izinkan itu tertunda atau ada prosesnya supaya Anda bisa menikmati masa-masa penantian dalam iman penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau Anda mau bangun tempat segala macam, bangun usaha dengan sangat gampang, nggak ada effort, nggak ada sakitnya. Rasa pemilikan kepada usaha itu biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda ngerasa ada perjuangan bangun itu, wow, percaya deh, dalam setiap pergumulan, tiap kesusahan, tiap ada sesuatu yang masalah dalam perusahaan, Anda tahu, kalau saya sampai di titik ini ada, saya percaya Tuhan gak bakal ninggalin saya. Itulah kenapa Tuhan pengen kita untuk sabar. Orang yang sabar itu gak mungkin ngambil jalan pintas, gak mungkin. Orang yang sabar itu selalu nunggu waktunya Tuhan. Anda tahu yang terjadi sama orang yang ngambil jalan pintas, mencelakakan dirinya. Tahun kemarin ada sebuah kejadian yang masuk berita, rame banget di TV. Saya nggak tahu di sini suka ngelawan arah nggak sih Bu, orang-orang di sini? Banyak ya? Youth, waduh, bertobat. Mesti baptis ulang. Selama seminggu baru diangkat Bu. Ya. Diselamnya seminggu, udah. Ya mungkin langsung. Rapture langsung. Anda tahu saudara-saudara di kejadian di Depok kalau saya nggak salah ya. Itu ada motor lawan arah. Anda tahu yang terjadi? Ini masuk TV loh. Ketabrak truk. Ini bener di TV, bukan saya ngada-ngada. Ketabrak truk gara-gara lawan arah. Jadi orang yang gak bisa sabar, itu bisa apa? Mencelakakan dirinya. Saya pikir gara-gara kejadian udah gak ada lagi yang lawan arah. 2 hari kemudian masuk berita lagi. Kejadian yang sama terulang kembali.
Ini kalau Tuhan, untung Tuhan Anda bukan Martin loh saudara-saudara. Kalau Tuhan Anda saya, bohwat bener-bener saya saudara-saudara. Nah, Anda tahu nggak? Itu yang terjadi sama orang-orang yang nggak sabar. Dengar baik, dengar baik. Multimedia boleh bantuin saya tampilin yang tadi ketik langsung ya. Dengar ini. Anda boleh capture ini, saudara. Anda boleh foto nih. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Halo? Tuhan itu lebih tertarik mengubah kita dulu, baru mengubah keadaan kita. Karena yang terpenting buat Tuhan, bukan keadaan yang berubah. Karena keadaan itu semua mindset di pikiran kita. Karena kalau kitanya udah benar, apapun yang Tuhan mau kasih kepada kita, pasti akan jadi benar juga. Masalahnya, kalau kitanya belum benar, mau sebaik apapun yang Tuhan berikan kepada kita nggak bakal ngerasa itu pernah baik. Makanya fokusnya Tuhan, kitanya dulu. Segampang ini nih Tuhan mau kasih nih. Tuh. Segampang ini nih Tuhan mau ngasih kepada kita. Nah, segampang itu. Tapi kalau kitanya belum siap, Tuhan gak punya alasan buat ngasih Anda. Dengar baik, kasih alasan kepada Tuhan kenapa dia harus memberkati Anda. Halo? Kasih alasan kepada Tuhan kenapa dia harus memberkati Anda. Kalau Anda pengen diberkati cuma untuk keuntungan diri Anda sendiri, maaf, saya percaya Tuhan gak bakal berkatin Anda. Tapi kalau Anda minta diberkati, supaya Anda bisa jadi berkat lagi untuk orang lain, saya percaya Tuhan akan berikan berkatnya kepada Anda. Anda ngerti gak prinsip terima kasih itu seperti apa? Terima kasih, nah itu prinsip yang paling benar. Bukannya semua terima kasih ya, diambil semuanya, enggak. Cukup sampai di kita lebih milik orang lain. Matius 25 ayat 40, saudara-saudara 41, bilang, kalau engkau tidak melayani segala satu orang yang paling hina daripada aku ini, engkau tidak melayani aku. Berarti Tuhan pengen banget kita melayani sesama kita. Dengan cara apa? Ngubah kita dulu, mindsetnya kita, kedewasaan kita, persiapkan kitanya dulu. Sampai akhirnya untuk kita sudah siap benar, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita semuanya. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Bukan. Waktu Tuhan sama waktu kita beda. 2 Petrus, kita buka kitab 2 Petrus pasal 38. 2 Petrus pasal 38. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. 1, 2, 3. Satu hari seperti, dan 1000 tahun sama seperti. Jadi waktunya kita sama waktunya Tuhan tuh beda. Ini udah ditegesin, yang satu ini gak boleh kamu lupakan. Artinya waktunya Tuhan tuh beda sama waktunya kita. Percaya aja. Sabar. Help is on the way. Pertolongan dalam perjalanan. Waktu Tuhan tuh selalu yang terbaik buat kehidupan kita semuanya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cuma waktu Tuhan yang terbaik. Pertolongannya selalu tepat waktu. Nggak pernah terlalu awal, nggak pernah terlambat. Tepat waktu. Sabar. Help is on the way. Bilang kanan kirinya. Sabar, help is on the way. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Apa alasan Tuhan menunda jawaban doanya kepada kita? Yang pertama supaya kita apa? Fokus kepada Tuhan. Yang kedua supaya apa? Sabar. Yang ketiga supaya kita kuat imannya. Supaya kita kuat imannya. Anda tahu, salah satu yang bisa membuat iman kita kuat adalah proses hidup loh. Anda gak bakal pernah bisa punya iman yang kuat kalau hidup Anda baik-baik aja. Gak akan. Saya tadinya mikir saudara-saudara, saya cuma bisa nyanyi, bikin lagu khotbah. Ternyata pandemi kemarin itu berat banget buat saya. Saya kan orangnya tuh ekstrovert. Saya tuh dikasih energi waktu ngobrol sama orang. Kalau dalam punya temen yang diem-dieman, waduh saya stres tuh saudara-saudara. Tapi kalau kayak Pak Henry nih, demen ngobrol saudara, wah energi saya kecas terus tuh. Nah kalau pandemi kemarin, mau ngobrol sama siapa? Ternyata saya baru tahu, saya ternyata gak sedekat itu sama istri saya. Beneran loh, pandemi kemarin bikin saya sadar bahwa saya ternyata gak terlalu dekat sama istri saya. Lawang tiap minggu pergi kemana, ya salah satunya kemari juga. Pandemi tiap hari 4L, lo lagi. Ke kiri lo, ke kanan lo, depan lo, belakang lo. 4L saudara-saudara, lo lagi. Lewat pandemi itu ternyata hubungan saya dipulihkan sama istri saya. Ternyata hubungan yang dipulihkan bukan berarti ada masalah loh. Ternyata jarang ngobrol, itu juga menjadi masalah dalam pernikahan kita. Saya jadi sering ngobrol dan akhirnya sekarang saudara-saudara, saya sering banget pacaran sama istri saya. Sering banget. Saya bersyukur banget saudara-saudara punya mertua yang sayang sama cucu. Saya bersyukur karena saya tahu mertua saya sayang sama cucunya. Saya manfaatkan mereka. Mah, ini anak-anak mau ke rumah poponya. Oh ya datang aja. Langsung gak banyak babi bu. Mandiin, gantiin baju, taruh saudara-saudara. Langsung ke rumah mamanya Yunita. Terus apa yang terjadi setelah itu saudara? Saya pacaran sama istri saya. Kita ngobrol berdua. Nongkrong berdua. Bapak Ibu dengar baik ya. Jangan pernah kurangin waktu Anda ngobrol dengan pasangan Anda. Karena waktu Anda nanti waktu Anda ntar tua, yang bakal jagain Anda mungkin bukan anak Anda, tapi pasangan Anda. Jangan terlalu fokus terus sama anak sampai lupa. Ada orang lain nih yang perlu beresin juga nih, perlu diurusin juga. Dan yang kedua saudara-saudara, saya pikir tadinya potensi saya cuma di bagian seni doang. Ternyata saya bisa bikin bakso goreng yang hauce sencingping saudara-saudara. Lewat apa? Tekanan tadi itu. Karena lewat tekanan ternyata potensi terbaik kita jadi keluar. Anda gak bakal pernah bisa saudara-saudara punya potensi terbaik kalau Anda gak pernah ditekan. Gak bakal bisa.
air tebu. Air yang terbaik bisa keluar gara-gara tebunya diapain? Dipres. Jeruk, bagian terbaik dari jeruk itu bisa keluar, bulir-bulir dan airnya. Gara-gara diapain? Dipres juga. Bagian terbaik keluar waktu dalam tekanan. Jadi kalau Anda dalam tekanan penantian, Tuhan belum jawab-jawab, justru mungkin Tuhan lagi pengen ungkapin potensi terbaik Anda. Makanya, jangan bangga punya iman yang besar. Wah, sesat nih pendeta satu nih. Benar saudara-saudara, dalam nama Yesus saya ngomong ini. Jangan bangga punya iman yang besar. Karena seringkali iman yang besar itu dekat atau sedikit mirip sama orang nekat. Tapi milikilah iman yang benar. Halo? Tahu gak, orang-orang Kristen nih saudara-saudara, suka berlindung di balik kata iman yang besar. Anda tahu pemasukan Anda cuma 5 juta. Ya, Anda tahu banget pemasukan Anda cuma 5 juta nih. Terus Anda cicil rumah yang sebulannya 10 juta. Iman saya besar. Saya percaya Tuhan akan membantu saya. Dengar baik, dengar baik. Dengar baik Bapak Ibu. Itu namanya goblok. Nah itu dia lebih tepatnya. Nggak bisa kayak begitu. Apalagi Anda tahu nih. Anda lagi sakit. Imannya besar. Saya nggak mau minum obat. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Benar, Tuhan bakal sembuhin. Tapi kan juga Tuhan bisa sembuhin lewat obat juga. Halo? Kepintaran dari dokter, untuk dokter tuh dari siapa? Apa dari dosennya? Dari Tuhan. Jadi kalau sampai Anda nggak dengerin kata-kata dokter, ya mungkin Anda juga nggak dengerin apa kata-kata Tuhan. Kan kepintaran dokter itu dari Tuhan juga. Iman yang besar benar firman Tuhan katakan bisa memindahkan gunung. Tapi iman yang benar bisa bilang gini, walaupun gunungnya nggak pindah, saya tahu di balik gunung itu pasti ada kemenangan buat saya. Itu iman yang benar. Saya nggak tahu, Ibu Evi sebagai gembala mungkin nggak tahu saudara-saudara. Tapi Tuhan tahu. Percaya bahwa kasihnya Tuhan berlimpah, anugerahnya besar, kuasanya sempurna, dan mujizatnya nyata di kehidupan kita. Roma 5 ayat 4. Roma pasal 5 ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji apa? Menimbulkan pengharapan. Lewat tekanan-tekanan penantian yang Tuhan izinkan terjadi, disitulah kita sadar pengharapan hanya dalam Tuhan. Makanya hari ini saudara-saudara, tetap sabar, tetap bertahan, fokus sama Tuhan, karena yang terbaik selalu ada di depan kita. The best is yet to come. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan ini sama-sama dengan saya. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Sama-sama katakan. Tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Katakan, ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya
kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Yuk kita diri sama-sama saudara-saudara. Katakan. Tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Katakan amin saudara. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Oh, ku percaya kuasa-Mu bekerja. That's right Jesus. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Jemaat saja. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami Bapa. Percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya. Katakan ku percaya, percaya kuasa-Mu bekerja. Oh, kami percaya anugerah-Mu besar, kasih-Mu sempurna. Mujizat-Mu. Angkat tanganmu sama-sama. Oh, ku percaya kuasa-Mu bekerja. That's right Jesus. Ku percaya anugerah-Mu, anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ku percaya. Wevi. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, karena Engkau ada di sini bersama kami, tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kembali hamba-Mu, Pastor Martin Sunardi sekeluarga. Pakai beliau makin hari makin heran. Kami rindu Tuhan, supaya beliau lebih dalam lagi mengenal Engkau dan mendidik
semua tim PAW yang dipercayakan buat beliau didik. Sehingga mereka dapat merefleksikan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami banyak kurang, kami hamba-hamba Tuhan banyak kekurangan. Tetapi kami percaya firman-Mu akan menyempurnakan kami. Firman-Mu akan mengubahkan kami. Kami rindu Bapa mendapat impartasi dari hamba-Mu ini. Saya mengundang mereka yang melayani musik, WL Singer untuk maju ke depan. Biar Bapak Martin akan mendoakan mereka secara bersama-sama. Mari jangan ragu-ragu, kita rindu mendapatkan pengurapan baru dari Tuhan. Lewat hambanya yang dari jauh sudah datang. Sudah seperti keluarga buat GAB Mahanaim. Mari maju ke depan, enggak usah malu-malu. Biar kita tetap punya semangat yang sama seperti beliau. Beliau akan impartasikan. Mari Bapak Martin Sunardi bisa mendoakan tim dari Mahanaim supaya mereka lebih dalam lagi dalam melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan yang kami ambil sampai hari ini dalam pujian penyembahan bukanlah yang kami mau. Firman Tuhan katakan Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Percayalah saudara, setiap saudara semua yang melayani di bidang praise and worship, bukan jadwal pelayanan yang lebih penting dari apa yang saudara mau kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kehidupanmu yang lebih penting dia bersama-sama dengan Tuhan. Maka hari ini jangan bangga kalau sudah membuat orang terlena dengan setiap pelayanan kita, tapi banggalah waktu Tuhan terlena dengan setiap pelayanan kita. Jaga hidup kita karena pelayanan kita sesungguhnya bukan di dalam gereja. Tapi pelayanan kita sesungguhnya adalah di mana kita berada setiap hari kita, ketemu banyak orang, dan disitulah pelayanan kita sesungguhnya. Kita gak mau hebat di jago kandang sendiri, kita gak mau hebat dalam diri sendiri. Tetapi kita mau jadi hebat dimanapun kita berada. Karena kemanapun kita pergi dan melangkah, kita mau jadi ambasadornya Yesus, ambasadornya Kristus, sehingga banyak orang melihat kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Bapak. Biar apa yang mereka kerjakan dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka bau berdampak luar biasa bagi banyak orang. Kami percaya Tuhan, dalam setiap hal yang mereka kerjakan ada perubahan demi perubahan yang mereka alami juga. Karena pelayanan mereka bukanlah tentang untuk orang lain, tapi untuk diri mereka sendiri juga. Biarlah tim ini bisa punya kesatuan, unity, punya satu hal yang mereka bisa sepakati bersama-sama. Karena orang-orang dalam pelayanan praise and worship, kalau mereka punya satu visi yang sama, mereka bisa punya goal yang sama, mereka akan berlari-lari menuju panggilan yang ada di sana. Berkati dalam kehidupan mereka Bapak. Kami tahu pelayanan kami pun mungkin akan terkendala dengan apa yang menjadi kehidupan kami. Hamba berdoa secara pribadi, berkati mereka secara pribadi satu persatu. Kami mau waktu kami melayani Engkau, kami gak mikirin yang lain. Kami fokus saja kepada Engkau. Karena kami percaya barang siapa mencari Tuhan terlebih dahulu, semua akan ditambahkan kepadanya. Kami mau fokus kepada Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, melakukan yang terbaik dari Tuhan kepada kami. Kami percaya yang terbaik dari Tuhan akan diberikan kepada kami. Hamba berdoa, biarlah tim praise and worship di tempat ini GAB Mahanaim bisa punya komunitas sendiri. Yang mereka bisa tentukan harinya, mereka bisa ngobrol satu sama lain, saling menguatkan. Karena kalau dalam bentuk tim yang besar, mungkin akan ada kesulitan untuk berbicara atau keterbukaan. Tapi lewat tim yang kecil ini kami mau tim praise and worship GAB Mahanaim akan menjadi the second family dalam kehidupan kami. Hamba berdoa dengan urapan-urapan yang baru akan turun kepada mereka semua. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan masih mau kerjakan. Ini belum selesai. There is more to come. Masih ada lebih besar lagi yang Tuhan mau nyatakan. Dan hamba berdoa,
Biarlah setiap gesekan demi gesekan bukan membuat kami jadi mundur, tetapi kami saling menajamkan satu dengan yang lain dan membuat kami jadi lebih solid dan semakin melangkah ke depannya dengan sangat baik lagi. Hamba berdoa untuk Bu Evi sebagai gembala, biar jadi ibu yang betul-betul bisa merangkul. Hamba juga berdoa kepada worship coordinator daripada Presiden Worship Team di GB Manaim, supaya bisa turun ke bawah. Bukan hanya sekedar melakukan pelayanan di gereja, tapi melakukan pelayanannya dimanapun. Karena pelayanan kita bukan membangun musik atau suara, pelayanan kita membangun manusianya. Pimpin Tuhan, pimpin kami, supaya waktu kami melakukan yang terbaik dalam Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik juga dalam diri kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur bagimu. Syukur bagimu, Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau makin besar. Engkau semakin dibesarkan oleh umat-Mu. Dan kami makin kecil. Karena untuk itulah tujuan kami melayani Tuhan. Membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberi kami arahan, Engkau sudah memberi kami kekuatan baru hari ini. Dan biarlah kami pulang membawa damai sejahtera Allah. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.